Ini mengingatkan saya dalam satu sejarah, ada kekasih Allah yang ingin meninggal, gak ninggal-ninggal. Beliau adalah ayahanda Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau itu sampai terjadi dia itu naik di gubuk tinggi, terus menjatuhkan diri secara akal, jatuh dari ketinggian entah 15 meter atau gimana. Tapi malaikat gak njabut-njabut. Allah menyuruh burung kecil-kecil itu rombongan di bawahnya, akhirnya sampai ke bawah, nggak jatuh, dia kalem-kalem. Yes. Lagi ada satu raja yang mempunyai anak, ya, anak perempuan, cantiknya cara didelehke ning ngono sampean gak kober nyawang aku. Wong lanang, wong wedok mesti seneng nguasi karena saking cantiknya. Setiap kali orang yang menanyakan beliau anaknya untuk dinikah mesti mati. Belum sampai khitbah melamar, iku mati. Seneng tok meni langsung mati. Seneng tok. Jadi belum sampai ada yang mengkhitbah melamar, belum. Lah beliau mendengarkan sayembara dari raja ini kesempatan karena dia ingin lekas mati. Akhirnya diikutilah sayembara itu. Terjadilah 3 fase, 3 proses. Proses pertama adalah nador. Nador itu bertemu. Ketika bertemu, bukannya beliau itu gak suka sih, enggak. Secara hatinya itu dia hanya satu, pingin lekas mati. Nador sudah terjadi, pulang. Bisa berarti si putri mang kembali ke istana, beliau kembali ke rumah. Raja mendengar kabar kalau dia tidak meninggal, bingung. Ini manusia apa gendruwo? Dia juga bingung, aku kok gak mati? Udah fase kedua terjadi, mungkin habis nador adalah khitbah. Khitbah itu melamar, Pak. Akhirnya melamar. Melamarlah beliau terhadap putri itu, otomatis masuk dalam istana. Yang namanya orang tuanya senengnya ya opo, seneng. Sebab anaknya mau jadi manten, lah gitu deh ya, seneng. Akhirnya terjadi khitbah, deal. Kapan gaini? Sasi Rejeb mawon. Gandeng dengan Isra Mi'raj. Oke. Terjadi, pulanglah. Lah raja punya tilik sandi, disuruh untuk menyelidiki terhadap beliaunya itu. Minta kabar, wong iki wis mati apa durung. Ternyata tidak mati, Pak. Raja yo bingung, beliau yang melamar juga bingung. Lah iya aku kok gak mati-mati piye? Malaikat iki apa tah? Lali apa tah piye? Oh, mungkin waktu fase yang ketiga, akdun nikah, ijab kabul. Raja juga begitu. Pikirannya dia mungkin akdu nikah mati. Ternyata Bapak Ibu ketika saat terjadi akdu nikah yo ora mati. Keluarga istana bingung menganggap ini manusia atau
Bingung. Lah beliau ayahanda Syekh Abdul Qadir Jailani ya melok bingung. Kok gak mati-mati? Akhirnya Pak, malam pertama terjadi. Kesimpulannya, malam pertama ketika saat beliau itu hajat dengan putri, wong jenenge kemanten anyar Pak nggih. Malaikat rawuh Pak. Begitu teko langsung disentak. Pas aku enak awakmu teko. Pas gak enak biyen gak teko. Sik tak tutukne sik. Ngoten gak trimo malaikate. Akhirnya terjadilah tukaran, Pak. Tukaran. Umpama sekarang itu smackdown ya. Malaikat di smackdown langsung kelenger, langsung kembali pada Allah rawuh, ya Gusti, ya Tuhanku, ya Rabbi, ini kawula sampean situk sing ndadekno kula lesuh kabeh. Piye kae si aniko kula pun boten sanggup. Oh ya wis, aku dhewe sing mara. Lah, ketika dialog antara malaikat dengan Allah digunakan beliaunya itu hajat. Akhirnya selesai, Allah dawuh, wis ndang bali ya, ayo elok aku balik. Akhirnya janin yang dikandung oleh beliau itu putri kuwau, akhirnya muncullah Syekh Abdul Qadir Jailani. Berarti kesimpulannya piye? Kuwi nek hajat nang bojomu ya ojo gopo. Ojo gopo, santai ae, hatimu toton sik nang Gusti Allah. Paham? Urusan kok melungker apa gak melungker ojo dibahas. Toton sik hatimu nang Allah. Paling tidak kau muraqabah terus musahadah, pun gas tancap, rem tancap, udah. Itu pengertiannya seperti itu. Artinya bisa diartikan tentang takdir. Takdir nek belum datang disebut kodok. Godaken kaya apa ya ora teko-teko. Sekalipun iku hal yang berkenaan dengan kematian. Lah terus sikap saya bagaimana? Wis jarno ae, masih malaikat mbulet muter-muter bahno. Biarin aja. Nanti kalau sudah waktunya ya datang sendiri. Gak usah bingung-bingung jenengan. Sekarang yang tugas yang paling penting adalah Anda harus tetap berzikir. Titik, itu aja. Engko nek wis wae teko, wis gak usah gubu. Teko. Nggih, ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, nami kula Nurkan saking Kudus Gus. Nggih. Kula nembe sepindah menika saged nderek pengaosan langsung kalih Gus. Nggih ngapunten saderenge berhubung kula nembe sepisan menika kula wau dugi ngriki delalah nggih telat Gus. Dengan perjuangan yang sangat menurut kula sih nggih sangat-sangat rada berat menurut kula wau. Soalnya menurut perkiraan niku kula dugi ngriki niku jam kali paling lambat jam 3 Gus. Tapi nyasar-nyasar. Begitu mau dugi ngriki teng jembatan kecil wau bani kula bolong Gus. Ngantos saniki tak dongkrak dereng tak ganti. Soalnya dereng sholat ya ujung-ujungnya berarti kon sholat dhisik kan ngoten. Pertanyaannya ngeten Gus, ngapunten saderenge. Memang teng mriku wau kula pun nggih ngobrol-ngobrol kalih sing pun dangu-dangu. Pilih nak dinten Setu kan jam sekawan kan beatan.
ning delalae ya kok kula telat ngono lho Gus. Nggih. Sing sepisan. Kaping kalih kula kan memang pengen intine pengen untuk menuju ke Allah itu seperti apa kan gitu. Memang secara tidak langsung kula sedikit banyak pun mirsani teng YouTube, teng TikTok kan ngoten. Terus maksud kula kan ngeten. Kula jauh-jauh ke Kudus dugi ngriki mudah-mudahan kan ada yang bermanfaat untuk diri saya, istri saya, keluarga saya kan gitu. Syukur-syukur bisa orang lain gitu, Gus. Napa saged kula dereng dibeat tapi mengamalkan apa yang harus diamalkan ditikarkan di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus saya dzikirkan untuk tahap awal seperti saya, Gus. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang beat itu hak prerogatif Allah, bukan saya. Berbagai macam cara Allah membaiat hambanya. Baiat yang dimaksud di sini baiat yang bisa sampai jenengan iki wusul pada Allah, sehingga dalam bahasa baiat miturut hakikat makrifat itu adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah lewat sirul asrar itu. Lah, Allah cara menyambungkan macam-macam. Tadi saya katakan dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdiman ahbabta. Bukan persoalannya yang membaiat itu makhluk bisa membaiat makhluk lain, enggak. Bukan perkaranya si makhluk itu bisa menyambungkan talinya ruh pada Allah, bukan. Tetapi tentang masalah baiat utawi masalah menyambungkan hak prerogatif Allah. Itu hak mutlak Allah yang bisa untuk menyambungkan. Sebab talinya ruh pada Allah yang kami sebut sebagai hablum minallah itu putus, maka kita sampai kapanpun tidak akan pernah ingat pada Allah. Bahasa ingat, bahasa dzikir itu yang kumaksud bukan dzikir yang kita lakukan secara syar'i dan secara thariqah. Syariat thariqah bukan itu. Yang kumaksud dzikir di sini adalah ingat, sadar hatimu bahwasanya semua apa yang terjadi itu datangnya hanya dari Allah. Itulah talinya Allah. Disebut dzikir yang untuk sampai di situ hanyalah sirul asrar. Cara kejawen ngono sing disebut dzikirnya roh. Ya ini. Nah, yang menyambungkan itu hanya Allah dan lewat apapun Allah bisa. Sehingga ketika saat jenengan iki mang sudah mendengarkan tentang bahasan sirul asrar, hatimu itu sudah yakin dan bisa mengamalkan keyakinan Anda, berarti secara tidak langsung Anda sudah dibeat Allah tanpa Anda ketahui. Kalau yang terbiasa itu mengikuti langsung jam 4 sore setiap hari Sabtu, kan nyatanya lahir iki boleh Anda tahu kalau sudah dibeat Allah. Tapi Allah dengan cara Allah sendiri bisa, walaupun tidak melalui manusia itu. Manusia itu kan cuman Anda biar tahu gitu aja.
Kalau dalam hati sampean tentang dzikir sirul arso sudah paham atas fungsinya dan Anda melakukan, boleh. Boleh. Sehingga jenengan ngaji di sini tanpa ada beatan secara langsung, ya, maka boleh Anda mengikuti dan mengamalkan itu. Di luar sana juga boleh. Sekalipun tidak pernah bertemu saya, jenengan ini hanya belajar di channel Ponpes Jaya Baru itu. Boleh. Dan itu sah miturut Allah. Tapi makalah orang yang di bawah muraqabah, dia sampai kapanpun mengatakan tidak sah. Akhirnya mengatakan gurumu setan, gitu. Lah wong gak pernah tahu setan kok ngomong, aneh pokoknya. Aku wis makanya kula niki gak iso mikir, ora tahu ngerti apa sing disebut kok nyebut, aneh. Jadi ya iku sing disebut sok tahu. Sok tahu. Kamu jelas nafsu itu, jelas setan itu sok tahu. Padahal aslinya ya ora tahu. Bun, jadi yang pertama boleh Bapak, silakan. Terus untuk yang kedua, omong bermanfaat tak omong apa? Bagaimana kami ini, ya? Oh ya, bagaimana saya ini, harapan kami ilmu ini akan bisa bermanfaat terhadap keluarga saya atau orang lain. Selama jenengan ini di dalam hati iku faham tentang la ilaha illa anta wa ana, enggak apa-apa, silakan, silakan. Sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 36, Pak. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh betul-betul aku akan mengutus utusanku di setiap umat. Kalau umat kami tarik keluarga, berarti anak dan istri, silakan. Apa yang diemban untuk mereka-mereka hanya satu, ani'budullaha wajtanibut taghut, mengarahkan ruhaniyah anak dan istri itu untuk hanya menyembah pada Allah. Yang kumaksud Allah bukan nama, hanya pada Sang yang hidup itu, yang keberadaannya itu tidak hanya dekat, tapi juga di dalam dan di luar diri Anda. Wajtanibut taghut, dan memberikan fatwa jangan sekali-kali ruhaniyah itu mencintai selain Allah, alias tinggalkan selain Allah itu dalam hal konteksnya iman. Contoh ini tadi, iki ning ngarepku ono es degan, diombe mak seger. Jadi iman sing segeri teko es degan, degan ilangno. Imanmu gantiin hanya pada Allah. Ye, ada lagi. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, perkenalkan saya Arif dari Gresik. Saya mau bertanya, bagaimana solusi ketika kita mengalami mimpi yang buruk? Jadi mimpinya itu sampai ke dibunuh, sampai ditusuk, ditembak, atau bahkan berdarah-darah. Bagaimana solusi kita dalam menghadapi mimpi tersebut? Dan yang kedua, bagaimana cara kita menanggapi
mimpi itu dari pandangan hakikat, sehingga kita tidak lagi takut karena sampai ke fase dimana kita itu takut untuk tidur karena takut bermimpi buruk kembali. Mungkin seperti itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih mimpi itu? Terus apa yang terjadi di dalam mimpi itu? Bisakah kita kuasa menolak apa yang terjadi di dalam mimpi itu? Padahal satu sisi kita itu sudah lepas dari kesadaran. Mohon maaf Pak. Ada dua golongan Allah memetak hambanya. Pertama, hamba yang disebut ahli hijab. Apa hamba yang ahli hijab itu? Hamba yang hatinya masih ada iman selain Allah. Itu disebut ahli hijab. Ahli hijab ini Pak, hati telah tertutup oleh isyarah-isyarah itu, akhirnya hati ini tidak bisa nyata no wujude Allah. Itu disebut ahli hijab. Hati ini ketika saat beriman terhadap degan ini, maka justru segera degan ini menutupi hatiku, akhirnya Allah itu gak nyata. Paham ya? Yes, inilah ahli hijab. Ahli hijab seperti ini ketika tidur Pak, apa mungkin bisa untuk mengetrapkan hatinya itu sebelum bahkan di saat tidur itu dzikir sirul asr? Ya enggak mungkin lah, enggak membawa kunci, alias tidak bisa. Sehingga tidak bisa si ahli hijab itu mensiasati dari persoalan apapun di dalam mimpinya. Paling tidak gini, ketika mimpi yang menyeramkan, dikejar-kejar orang gila membawa tembak, mesti melayu sampean, lari. Padahal ketahuilah bahwasannya di dalam mimpi itu Anda itu masuk di dalam alam mukasyafah, alam di mana dibukakan kegaiban makhluk. Sehingga kadang-kadang kita mimpi bertemu ayah yang sudah meninggal, ibu sudah meninggal, dan lain sebagainya. Atau bertemu pada orang lain yang belum meninggal, padahal posisi dia itu ada di rumah. Bapak Ibu, kalau pertanyaan masalah bagaimana mensiasati, nggak bisa. Lebih-lebih ahli hijab. Dan setiap mimpi itu mempunyai maksud Pak. Sebab mimpi itu adalah ayat, tanda, yang tanda ini menandai sesuatu dan ahli hijab tidak akan pernah bisa menjawab.